Nah, langsung saja untuk pembicara pertama kita, ini akan membawakan sebuah materi, yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan problem solving. Nah, berpikir kritis maupun problem solving ini sangat diperlukan ketika kita menghadapi sebuah isu ataupun menghadapi sebuah mosi dalam debat. Dengan kita berpikir kritis, maka kita dapat mengkaji secara detail apa saja permasalahannya, bahkan kita bisa memberikan solusi secara efektif, efisien, dan bisa direalisasikan. Namun sebelumnya teman-teman, perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita kali ini. Ibu Elian Dwi Susanti SPD, seorang guru SMA Negeri 1 Kota Mungkit, Magelang, dan beralamat di Bantul, Yogyakarta. Adapun riwayat pendidikan tahun 2013 sampai 2018 S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2021 sampai sekarang S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh beliau antara lain 1. Tahun 2015 juara 2 debat Liga Ekonomi Regional di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian tahun 2017 juara 2 debat pendidikan nasional di Universitas Negeri Semarang, dan tahun 2020 juara favorit kontes guru online nasional oleh penerbit Erlangga. Keren sekali ya prestasi yang pernah diraih oleh beliau, bahkan sangat ekspor di bidang debat. Baik, langsung saja saya izin menyapa Ibu Aryan. Halo Ibu, gimana nih kabarnya? Halo Mbak, Alhamdulillah baik sekali. Wah, semangatnya luar biasa ya moderatornya ya. Iya nih, biar menularkan semangat juga dengan teman-teman peserta dari PPAD kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu Aryan kesibukan di akhir-akhir ini apa nih, Bu? Saya kesibukannya masih mengajar, terus sama kuliah juga. Jadi saya dua kegiatan ini, mengajar dan juga kuliah. Ya harus bagi-bagi waktu memang betul. Aduh. Wow, manajemen waktunya sangat dilatih ya kalau Iya, di sini. betul. Harapannya semoga kegiatan yang Ibu Aryan jalani bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa memberikan kebermanfaatan buat semuanya. Tapi sebelumnya Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk mengisi materi kita pada hari ini. Dan bahkan saya sendiri tertarik nih dan sudah penasaran dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Aryan. Langsung saja ya Ibu, dan nantinya untuk materi kita akan share screen-kan oleh panitia. Dari Ibu Aryan sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, sudah siap Mbak. Oke, untuk penyampaian materi dalam waktu 60 menit, dan untuk panitia yang bertugas silakan untuk share screen. Dan buat teman-teman, yuk kita simak bersama kira-kira bagaimana nih materi yang dibawakan oleh Ibu Aryan. Langsung saja ya. Oke, baik teman-teman. Di sini terima kasih. Selamat pagi Mbak Sutirman, selamat pagi Bu Arin. Terima kasih panitia dan juga peserta yang sudah andil dalam kegiatan pagi ini. Oke, dalam materi pertama ini saya akan membahas bagaimana cara melatih kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving. Kadang ini materi yang sebenarnya ringan sih, cuman agak sulit kalau kita akan menerapkannya begitu ya. Kalau berpikir kritis itu seperti apa sih begitu kan? Apa ini penting atau tidak di dalam debat atau di dalam perkuliahan kalian semua, karena kalian adalah mahasiswa begitu ya. Apakah berpikir kritis itu penting, atau ini kenapa harus disampaikan sih? Seberapa penting harus ada pelatihan, harus ada penyampaian materi begitu ya. Tapi memang sangat penting, dan juga hal ini seperti dikatakan oleh Bu Arin bahwa debat dan segala sesuatu harus dilatih. Memang itu harus dilatih begitu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana menimbulkan kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving, terutama ini untuk teman-teman pengurus UKMF, penelitian, kemudian UKMF yang lain, BEM, dan sebagainya. Oh, tentu saja kalau sebagai seorang organisator gitu harus berpikir kritis, harus juga problem solving, karena di setiap organisasi itu pasti ada masalah. Sedikit, banyak, masalahnya besar, oh itu pasti ada masalah. Maka ya kita harus dituntut untuk berpikir kritis dan juga problem solving. Oke, next. Lanjut, Mbak. Oke, ini pengalaman debat saya. Sebenarnya nggak expert juga sih. Saya menyadari saya belum expert di dalam debat. Ada banyak sekali
pemateri yang jauh lebih expert daripada saya. Cuman saya pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman begitu tentang berdebat. Berbicara soal debat adalah kompetisi yang benar-benar menjadi tujuan saya di dalam kuliah. Jadi waktu semester 1 itu saya sudah menuliskan juara debat nasional. Saya tuliskan di sebuah kertas gitu ya. Kalau dulu waktu ospek itu kan saya diminta untuk menuliskan target-target selama kuliah gitu waktu ospek. Nah, salah satu target yang saya tuliskan adalah juara debat nasional. Itu masih ada tulisannya selama saya kuliah, bahkan saya sampai lulus itu tulisannya masih ada begitu. Jadi debat ini merupakan salah satu target dalam hidup saya selama kuliah. Nah, selama perdebatan apakah langsung menjadi juara? Oh, tidak. Debat itu satu kali juara itu ada sih, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena kalau di debat itu, kita tidak berbicara tentang apa yang kita utarakan saja, tapi kita harus berbicara tentang bagaimana tim kontra itu akan menyampaikan pendapat, bagaimana kita mengalahkan tim lawan, dan sebagainya. Jadi kalau kompetisi debat itu bukan kompetisi yang satu arah saja menyampaikan pendapat, bukan, tapi menyampaikan pendapat, menyanggah, mempertahankan, dan sampai pada menjadikan audiens juga tertarik atau setuju dengan apa yang kita utarakan begitu kalau di dalam debat. Nah, selama saya debat itu ada kokat sayur banyak banget kokatnya. Peserta semua itu kokatnya ya. Oke, dari sekian banyak debatnya itu mulai dari yang foto atas itu, yang foto atas. Nah, itu saya mahasiswa baru itu 2014, 2015 begitu ya. Mahasiswa baru coba-coba debat gitu ya, di debat kampus, di debat regional, di debat nasional gitu saya coba semuanya. Menang nggak? Enggak, kalah. Satu kali debat kalah, dua kalah, tiga kalah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali debat saya kalah. Nggak pernah ada menangnya gitu ya. Terus saya menang di debat keberapa? Di debat ke-12. Wow ya. Jadi saya di debat ke-12 itu saya baru menang gitu. 1-11 saya nggak pernah ada menangnya. Kenapa? Ya banyak faktor, misalkan seperti tim. Kalau kita lihat di foto ini kan timnya berbeda-beda ya. Ada yang timnya antara foto 1, 2, 3, 4, 5 itu kan timnya berbeda-beda. Jadi tim yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam debat. Karena chemistry-nya itu harus dibangun begitu. Ganti-ganti tim itu bukan berarti kita jadi tambah banyak pemikiran atau wawasan, tapi tambah waduh berantakan debatnya begitu ya. Jadi yang paling diperlukan di dalam sebuah debat itu adalah tim yang solid. Jadi kalau kita lihat pola debat saya, terutama komposisi timnya, itu kalau dari foto kita lihat di 3 foto terakhir itu saya biasanya matching dengan satu teman. Itu yang cowok tengah itu namanya Mas Dika waktu itu. Sekarang saya nggak tahu dia di mana. Itu Mas Dika dulu waktu kuliah gitu kan. Jadi debat 1 sampai debat berapa ya? Debat 9 atau debat 8 saya selalu ganti-ganti tim. Sampai akhirnya di 3 debat terakhir saya selalu pakai tim yang sama, tim yang solid, dan akhirnya bisa lah memenangkan suatu perlombaan debat yang memang sudah saya impikan sejak dulu. Jadi saya pernah berpikir di dalam hidup saya sebelum lulus kuliah saya harus jadi juara debat. Ya meskipun juara 2 atau juara 3, yang penting saya pernah angkat piala debat gitu ya. Alhamdulillah sebelum saya lulus, meskipun sebenarnya saya lulusnya terlambat ini teman-teman, tapi tidak boleh dicontoh gitu ya yang terlambat kuliahnya. Jadi itulah mimpi atau target itu memang harus dituliskan, itu akan terpatri dalam pikiran kita, hati kita, perilaku kita, dan pada akhirnya itu akan tercapai pada waktunya begitu. Oke, itu next pengalaman debat saya. Oke, next, Mbak. Kita kemudian akan belajar tentang apakah debat itu bermanfaat atau tidak sih. Kalau kita mengikuti debat 1 kali, bisa saja kita tidak merasakan manfaatnya begitu. Itu apa sih debat, hanya mengutarakan pendapat setelah itu pulang? Oh no, jadi debat itu akan bermanfaat nanti pada masa yang akan datang gitu. Yang pertama pasti akan melatih keberanian dan mental. Jadi ngomong di depan umum itu butuh yang namanya mental, butuh yang namanya keberanian begitu ya.
Jangankan ngomong di depan umum gitu. Kalau sekarang kuliah online di depan laptop saja ya, di depan laptop saja kadang kita juga malu-malu untuk bertanya sama dosen begitu ya. Kalau dosen bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, kita diam saja. Oh, jangan seperti itu. Mahasiswa ya harus berani bertanya, harus punya mental dan sebagainya. Kita ngomong di depan laptop agak grogi gitu. Besok gimana kalau kuliah offline gitu ya, presentasi dan sebagainya. Oh, itu sangat melatih keberanian dan juga mental ketika kita bisa debat dengan baik begitu. Kemudian yang kedua adalah melatih kemampuan berkomunikasi. Well, jadi kalau berkomunikasi itu kadang ada tipe orang yang sekali ngomong udah selesai. Tapi kalau di dalam debat itu akan melatih kemampuan berkomunikasi mulai dari kita itu membuka percakapan atau kita membahas suatu topik permasalahan, bahkan kita sampai menemukan solusi tentang permasalahan tersebut. Jadi kemampuan berkomunikasi orang debat dan orang yang biasanya ikut kompetisi debat dengan orang yang tidak biasanya ikut kompetisi debat biasanya sangat berbeda, terutama dalam kelancaran dia berkomunikasi, kemudian luwes atau tidak gitu ya. Kan kalau orang debat biasanya luwes, seperti moderator tadi, luwes sekali. Itu sudah punya kemampuan debat yang sangat mumpuni tadi moderator Jawa, hebat sekali ya. Itu kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, itu ada melatih berpikir kritis dan analitis, terutama bagi para mahasiswa ini ya, karena dituntut untuk berpikir kritis, namanya sudah mahasiswa, tidak hanya siswa biasa, sudah menjadi maha, itu artinya pemikirannya harus lebih maha, lebih besar, lebih segalanya daripada siswa SMA. Ketika SMA itu kalian hanya mendengarkan apa yang dikatakan Bu Guru, Pak Guru gitu ya, kalau di kuliah tidak mendengarkan pun sekaligus menanggapi. Kalau di dalam kuliah kan tidak hanya kita textbooks begitu ya, tapi lebih pada kontekstual, lebih pada pemecahan masalah, berpikir kritis dan juga analitis. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman kita berpresentasi begitu tentang materi di kuliah gitu kan, jadi kita tidak hanya bertanya itu pengertiannya apa gitu. Startup SMA kan pengertian ekonomi publik itu apa, kan tidak seperti itu, tapi lebih menganalisis ekonomi publik itu seperti apa, efeknya seperti apa untuk ekonomi Indonesia dan sebagainya. Jadi lebih lanjut, kalau di dalam kuliah lebih lanjut. Nah, hal ini itu bisa dimanfaatkan melalui debat. Jadi kalau kita sering ikut debat, itu kita akan punya pemikiran yang kritis, pemikiran yang analitis terhadap sebuah permasalahan itu lebih baik daripada kita tidak pernah ikut debat. Karena kalau di debat itu kan challenge gimana caranya kita tuh bisa mengkorek sebuah emosi itu sampai bobroknya seperti apa, dalamnya seperti apa, kita kupas tuntas sampai habis, itu baru kita bisa berpikir lebih jauh lagi daripada yang tidak pernah melakukan kompetisi debat begitu. Kemudian selanjutnya ada namanya melatih pemecahan permasalahan. Jadi apa bedanya kompetisi debat dengan debat kusir yang biasanya terjadi gitu ya. Kalau debat kusir ya sudah salah-salahan. Aku yang menang, kamu yang kalah, itu kalau debat kusir ya. Tapi kalau kompetisi debat berbeda. Kompetisi debat itu tidak hanya saya menang, saya punya argumen ini, tidak. Saya menang, saya punya argumen ini, Anda argumennya kurang kuat karena ini, maka solusi yang saya tawarkan seperti ini. Bedanya kompetisi debat dan juga debat kusir itu ada solusinya. Kalau kompetisi debat itu pasti punya solusi bagaimana mengatasi emosi yang ditawarkan. Tapi kalau debat kusir itu tidak akan pernah ada solusinya. Semuanya akan egois untuk menang sendiri, untuk argumennya harus diterima dan sebagainya. Tapi kalau di kompetisi debat ada solusi yang harus diutarakan atau dicanangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memperluas jaringan. Ya, di dalam memperluas jaringan ini, pasti kalau kita debat itu pasti kita akan kenal. Kalau misalkan ini tingkatnya masih FEUNY gitu ya, dari anak-anak kristal itu bisa kenal nih sama anak BEM, sama anak ADP, anak pendidikan ekonomi, akuntansi, itu kan bisa saling kenal begitu. Kalau tidak ada debat, bisa jadi saya tidak kenal gitu kan. Apalagi kalau debatnya sudah lokal, sudah regional, sudah nasional, itu kalian akan ketemu banyak sekali mahasiswa di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kalian akan ketemu ciri orang. Kalau kita ketemu sama anak UI, itu bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat. Kalau kita bertemu dengan anak perbankan dan sebagainya, itu kita akan kenal berbagai ciri mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Kita akan kenal, kita akan mengetahui satu sama lain begitu. Itu
memperluas jaringan. Kemudian ada mempersiapkan presentasi tugas akhir skripsi. Nah, ini nih yang paling penting untuk mahasiswa S1, yaitu skripsi. Seberapa lambat atau cepat kuliah kalian itu ditentukan oleh skripsi. Jadi skripsinya silakan dipersiapkan dengan bagus. Kemudian bagaimana presentasi skripsi? Oh, jadi kita presentasi skripsi tidak hanya membaca manfaat debat. Satu, melatih keberanian dan mental dan sebagainya. Enggak, tapi harus dijelaskan lebih detail lagi. Itu kan presentasi skripsi. Jadi sama ketika besok kalian skripsi, kemudian presentasi skripsi kalian, itu kalian akan menuliskan poin-poinnya saja dan kalian akan mengutarakannya, menguraikannya dengan bahasa kalian sendiri kepada dosen pembimbing. Jadi ini merupakan salah satu latihan agar besok ketika presentasi skripsi itu akan menjadi hal yang sangat biasa begitu. Ada banyak mahasiswa yang tidak terlatih untuk melakukan komunikasi secara baik begitu, akibatnya apa? Di skripsi ya hanya textbook saja begitu. Kalau ditanya sama dosennya tentang suatu hal, ribet sekali untuk mencari, oh di mana saya pernah baca gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah dilatih untuk berkomunikasi, kita sudah sering debat dan sebagainya, presentasi terhadap skripsi itu menjadi hal yang sangat biasa. Seperti kita presentasi pada kelas dan sebagainya, itu akan biasa begitu. Dan ketika kita poin satu, oh kita bisa mengembangkan otak kita tuh bisa berkembang dengan sendirinya begitu ketika kita sudah terbiasa untuk berdebat. Kalau tidak terbiasa untuk berdebat, itu biasanya hanya terpatok pada tulisan yang ada di dalam PPT. Jadi kalau tugas skripsi gitu ya, skripsi kita presentasi skripsi cuman hanya baca PowerPoint, dosen juga bisa, Mbak. Bisa, Mas, baca sendiri itu tulisan yang ada di PPT. Yang dimau dosen itu bagaimana? Pemahaman kalian tentang apa yang kalian tuliskan itu bisa paham, melotok dari awal sampai paling dalam, sampai paling akhir. Itu kan harus kalian bisa dijelaskan secara mengalir tanpa harus terpatok pada textbook yang ada di PowerPoint tersebut. Dan yang terakhir ini adalah jangka panjangnya, yaitu untuk mendukung karir ke depannya. Apapun profesi kalian nanti ke depannya, itu komunikasi adalah hal yang paling bermanfaat atau hal yang paling krusial, yang paling penting di dalam sebuah profesi. Apalagi kalau di UNY itu kan keguruan, Institut Keguruan ya, Universitas Negeri Yogyakarta yang lebih fokus pada pendidikan gitu ya, keguruan atau biasanya jadi guru dan sebagainya. Oh, jadi guru itu harus punya komunikasi yang bagus begitu ya. Bayangkan ketika kalian jadi guru terus kalian tidak bisa berbicara di depan murid-murid kalian hanya membaca buku, oh nggak bisa. Apalagi sekarang pendidikannya sudah semakin maju, sudah merdeka belajar dan sebagainya. Kita harus mengikuti. Menjadi seorang guru itu harus pandai berbicara, pandai men-setting apapun yang ada di sekitar menjadi sebuah topik bahasan dan sebagainya. Itu akan menjadi sangat bermanfaat. Oh, tidak hanya sebagai seorang guru, bagi orang-orang manajemen ini apalagi terutama ketika wawancara kerja dengan HRD dan sebagainya, bagaimana? Oh, harus bisa meyakinkan HRD bahwa kalian memiliki kemampuan yang mumpuni, kami memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pelamar yang lainnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara kalian merayu ya istilahnya apa ya? Yang merayu HRD untuk menerima sebagai karyawan dan sebagainya. Ataupun yang ingin menjadi wirausaha. Menjadi wirausaha itu kan yang paling penting adalah promosi. Promosi itu kan memperkenalkan usaha gitu ya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, itu bagaimana kita akan mempromosikan produk kita? Apakah kita hanya akan memproduksi barang kemudian kita diam saja di rumah? Oh tidak, tapi kita harus juga berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, baik kita ngomong sama orang lain, baik kita promosi secara lisan, koar-koar gitu ya, atau kita promosi via tulisan, via media sosial dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa kemampuan komunikasi atau debat ini itu manfaatnya akan kalian rasakan baik di dalam jangka pendek atau bahkan di dalam jangka panjang. Kami percaya atau saya percaya bahwasanya debat ini bukan suatu hal yang sia-sia atau hanya membunuh waktu saja, buang-buang waktu saja untuk berdebat sesuatu yang sebenarnya kita tidak punya peran penting di dalam hal itu. Oh tidak, kita bersama-sama untuk menuangkan pemikiran kita, gagasan kita untuk menemukan solusi yang terbaik dan sebagainya. Itu untuk jangka panjangnya manfaatnya itu akan jauh lebih bagus, lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan debat begitu. Oke, kita sampai di sini ada yang ingin bertanya kan?
Ada yang bertanya? Oh tidak, kalau tidak ada mari kita lanjut ke slide selanjutnya Mbak. Oke, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini tentang berpikir kritis. Oke, next Mbak, next. Oke, berpikir kritis itu apa sih gitu ya? Berpikir kritis itu kalau yang cari di internet itu ada banyak. Berpikir kritis itu merupakan sebuah kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahannya secara objektif sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Slide-nya bisa di next. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu Aryan dan teman-teman semuanya. Kebetulan dari panitia sedang terkendala teknis. Di sini kami izin memperbaiki sebentar. Namun saya sangat tertarik nih untuk dari Bu Aryan tadi sempat membuka satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya kayak gitu. Nah, Bu Aryan, sembari menunggu dari panitia bersiap atau memperbaiki kesalahan teknisnya, boleh nih dari Bu Aryan sharing sebentar atau enggak pengalaman dari sekian banyak lomba yang Bu Aryan lakukan, bahkan tadi lebih dari 12 ya. Saya sangat antusias nih ketika melihat itu. Adakah salah satu lomba debat yang menurut Ibu itu paling berkesan? Mungkin boleh sharing nih. Adakah suatu kejadian tertentu atau apa gitu? Iya, oke kita lebih ke berbagi pengalaman dulu ya. Apa sih yang paling saya terikat di dalam 12 kali debat atau bahkan lebih ya? Saya tuh lupa saya tuh berapa kali debat, cuman saya tuh menang pertama kali ada di debat ke-12 itu saja yang saya ingat gitu kan. Jadi di debat ke-12 itu waktu itu di UNES di Universitas Negeri Semarang begitu ya. Ada banyak sekali tim pada waktu itu dari seluruh Nusantara begitu. Waktu itu kebetulan temanya adalah tentang pendidikan Indonesia, Jadi selalu beluk tentang pendidikan Indonesia dan sebagainya begitu kan. Di dalam selama hidup saya gitu ya, ketika debat satu dengan debat lainnya itu ketika kita bertemu dengan mahasiswa UI gitu ya, UI Universitas Indonesia itu adalah salah satu lawan yang bagi saya berat sekali. Dari 1 sampai 12 tuh saya tidak pernah memenangkan atau tidak pernah mengalahkan anak UI begitu ya. Kalau kita bertemu dengan anak UI, kita hadapan dengan anak UI, itu cara dia ngomong, berargumen, terus kualitas argumentasinya, kemudian analisisnya itu sangat dalam sekali. Jadi di sini tuh sudah minder sekali gitu ya. Apalagi kami membawa nama kamus UN ya, bagus sih. Apalagi tapi yang paling saya ingat karena itu debat pendidikan, jadi saya lebih percaya diri pada kesempatan waktu itu. Jadi, oh ini debatnya pendidikan. Anak UI kan bukan anak pendidikan ya, meskipun universitas besar, tapi kan kalau masalah pendidikan oke, kita punya kelebihan daripada anak UI nih. Oke, kita sikat gitu kan ya. Jadi di debat pendidikan itu memang alhamdulillahnya memang seperti itu. Jadi anak UI keren banget penampilannya, kemudian analitis dan sebagainya. Well, mereka tidak mempunyai pandangan atau pengalaman realistis mengenai pendidikan di Indonesia, terutama praktisnya, begitu kan? Kita lebih praktis dari segi pendidikan begitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya lupa temanya apa, cuman pada saat itu akhirnya tim UNY itu bisa mengalahkan UI di semifinal. Akhirnya kita masuk ke final dan itu adalah momen yang paling saya ingat, paling berkesan. Akhirnya saya bisa mengalahkan UI begitu kan. Kalau di debat ekonomi, debat hukum itu oke lah. Kadang kita kalah karena kita basisnya bukan hukum gitu ya. Kita basisnya juga ekonomi murni kita dapat, cuman kan mungkin mereka lebih analitisnya lebih mendalam begitu ya daripada kampus UNY karena kami lebih ke pendidikan begitu. Jadi kalau debat-debat hukum, kemudian debat ekonomi gitu, Masya Allah. Oke, gitu. Jadi itu pengalaman paling menarik. Nah, hal yang menarik lagi waktu debat sama UI gitu ya, UNY sama UI, kami bahkan berdebat mengenai analogi. Yang paling lucu begini, ketika kami bilang analogi itu kan seperti persamaan gitu ya, mempersamakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain itu kan namanya analogi begitu. Jadi waktu di debat sama anak UI itu kita pakai analogi. Itu pembicara kedua kami sih gitu kan. Pembicara kedua kami bilang begini, Dewan Juri yang terhormat, argumen yang dibawakan oleh tim UI, saya lupa kontra seperti pro waktu itu pro. Argumen yang dibawakan oleh tim pro itu seperti kipas angin yang ada di sekitar kita, mutar-mutar tidak jelas. Begitu analoginya sampai seperti itu. Kemudian anak UI menjawab analogi tersebut, bilangnya begini. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwasanya kipas angin yang berputar-putar tidak jelas yang seperti dikatakan oleh tim UNY itu akan memberikan angin bagi kita semua. Kita bisa memberikan apa istilahnya
angin gitu ya, angin segar gitu ya, angin segar dan sebagainya. Itu dibalas seperti itu kan analoginya. Kemudian dengan tim kami, tim UN-nya balas lagi analoginya. Bilang begini, Dewan Juri yang terhormat, kita sadari bersama kipas angin muter-muter tidak jelas seperti argumen tim UI. Tim UI berpendapat bahwa kipas angin tersebut mampu memberikan angin dan sebagainya. Tapi kita lihat Bapak Ibu yang terhormat, di ruangan ini masih tetap pengap, masih tetap panas. Apakah itu menjadikan solusi terbaik bagi permasalahan ini? Jadi waktu itu debatnya jadi bukan debat mosi, malah jadi debat analogi. Jadi waktu itu kami tertawa bersama, juri pun juga tertawa bersama. Loh kok bisa gitu? Jadi analogi yang sebenarnya dibawakan sebagai bumbu itu bakal jadi wah menarik banget ya, ini debatnya malah jadi debat kipas angin gitu. Jadi itu wow luar biasa waktu itu, waktu ngalahin anak UI. Tapi memang waktu itu jurinya tuh juga membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan apakah tim UI atau tim UN-nya yang akan menang. Itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika semifinal tim yang lain, kan kita semifinal 4 tim gitu ya, 2 tim yang lain itu sudah keluar hasilnya, ini yang maju UNES gitu waktu itu, UNES gitu. Jadi 2 tim ini UN-nya sama UI gitu, dewan jurinya tuh bingung ini mana yang akan menang gitu. Waktu itu membutuhkan waktu yang lama, tapi habis itu keluarlah akhirnya kami yang jadi masuk ke dalam final. Tapi waktu itu memang jurinya juga mengakui bahwa kami sama-sama kuat, baik pro atau kontra sama-sama kuat. Cuman memang harus ada hanya satu yang akan maju ke final. Jadi ya sudah harus pilih satu, meskipun semuanya mereka dewan juri berpendapat bahwa dua-duanya layak untuk di final, tapi ya mau bagaimana, sistematikanya kan begitu. Jadi kita ketemu di semifinal, alhamdulillahnya kita yang menang. Tapi sama saja sih, di final kita juga kalah. Jadi cuma jadi juara 2. Cuman itu alhamdulillah sekali kita bisa juara debat nasional gitu ya. Gitu. Menarik sekali ya Bu Arian, bahkan tadi sampai bawa kipas angin, kemudian jurinya memutuskan siapa pemenangnya pun agak susah gitu. Sepertinya Bu Arian ini memiliki segudang pengalaman banyak terkait debat, bahkan sangat menarik nih. Terima kasih ya Bu Arian buat sharing-sharingnya, bahkan sedikit menghibur nih buat kita semuanya. Dan alhamdulillah, ini dari panitia sudah aman terkait teknisnya. Dari Bu Arian bisa kembali melanjutkan materi, dan sekali lagi terima kasih untuk sharing-sharingnya. Bahkan kalau kita tidak dibatasi oleh waktu, rasanya ingin sharing-sharing cerita nih sama Bu Arian. Langsung saja, untuk panitia yang bertugas share screen, saya persilakan dan Bu Arian dapat melanjutkan terkait materinya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu memang luar biasa kalau debat itu unconditional. Jadi kita tidak bisa mengatur keadaannya seperti apa. Kan berbeda kalau LKT, kita sudah paham ide kita sudah belajar terlebih dahulu begitu ya. Kalau debat tidak. Kalau debat itu penuh dengan kejutan waktu pelaksanaan debat gitu ya. Jadi tara kejutan gitu, kejutannya apa gitu nanti bisa kalian dapatkan ketika lomba debat nanti begitu. Oke, kita lanjutkan ke berpikir kritis. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara rasional. Baik, di dalam hal ini kita bawahi bahwa berpikir kritis ini adalah rasional atau logis, begitu ya. Kalau kita sebagai perempuan biasanya nggak logis, ngambek-ngambek saja, nggak ada alasan. Oh, tidak boleh seperti itu ya. Jadi dalam hal ini, berpikir kritis itu harus menekankan pada rasional atau logis, harus punya alasan, harus punya data, dan juga melihat permasalahan secara objektif. Objektif itu apa adanya, tanpa ada asumsi-asumsi dari kita dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat tentang fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena yang terjadi saat ini adalah tentang minyak goreng, gitu kan? Sekarang banyak sekali nih minyak goreng itu menjadi kontroversi, terutama di masyarakat Indonesia, begitu ya. Oke, ketika saya menayangkan sebuah artikel seperti ini, HET minyak goreng dicabut, harga kemasan hari ini 24.000 per liter. Oh, ini saya ambil tanggal 16 Maret, 4 hari yang lalu. Oke, kalau kita melihat artikel seperti ini, apa sih yang kemudian terpikirkan bagi teman-teman? Ada yang mau menjawab? Apa yang teman-teman pikirkan ketika artikel ini dimunculkan? HET minyak goreng dicabut, harga kemasan hari ini 24.000 per liter. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oh, ini latihan debat harus berani mengungkapkan pendapat ya. Ada yang ingin mengungkapkan pendapat?
Ya, ditunggu. Tidak? Apa yang terfikirkan ketika ada artikel seperti ini? Oh, harganya mahal, ya kan? Atau ini harganya nggak normal ini, kenapa kok 24.000 ini? Oh, ini namanya bukan harga naik, namanya ganti harga dan sebagainya gitu deh. Oke, jadi kalau ada artikel seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah atau cuma dibaca judulnya saja gitu kan. HET minyak goreng dicabut. Oh, pemerintah mencabut HET nih. HET itu harga eceran tertinggi ya. Harga eceran tertinggi. Oh, pemerintah mencabut HET nih, berarti pemerintah nggak perlu terhadap rakyat dong. Oh, tidak serta-merta seperti itu, tapi kita harus menelaah lebih lanjut. Jadi bagaimana cara berpikir kritis? Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oh, ini ada. Kenapa kok harga dari UKMP Angela Merici Basilika? Nama anak zaman sekarang itu susah sekali dan panjang ya. Oke, Mbak Angel, terima kasih. Kenapa kok harga minyak bisa naik padahal Indonesia punya banyak perkebunan kelapa sawit? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dilihat lebih jauh lagi ya, kenapa kok naik padahal Indonesia tuh gudangnya minyak loh, gudangnya perkebunan kelapa sawit loh, dan sebagainya. Kayak ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya, boleh ditulis di komentar box ya. Oke, kita sambil sambil ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kita next saja Mbak, next. Jadi ketika kita berpikir kritis itu caranya bagaimana? Caranya adalah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Itu cara untuk berpikir kritis. Oke. Misalkan daftar pertanyaannya, berapa persen sih kenaikan harganya begitu kan? Kalau kita lihat 24.000 per liter, mahal atau tidak? Kenaikannya berapa persen? Oh, kalau hanya naik 10%, 5%, itu oke. Tapi kita lihat kenaikan dari harga minyak awal itu berapa sih? 20.000 awalnya, sekarang 24.000, berarti berapa persen dan sebagainya. Kemudian mengapa harga minyak goreng naik? Oh, ini seperti Mbak Angelica tadi ya. Kenapa harga minyak goreng naik? Padahal Indonesia adalah gudang minyak, gudang perkebunan sawit, dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika kita ada berita, tidak harus kita langsung telan mentah-mentah seperti kita minum obat gitu ya, nggak perlu dirasain karena pahit gitu kan. Kalau obat langsung telan gitu kan. Oh tidak, kalau kita mendapatkan sebuah berita, sebuah informasi dan sebagainya, silakan ditelaah lebih lanjut, silakan ditelaah sedalam mungkin, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya begitu ya. Kemudian bagaimana kondisi sesungguhnya di tingkat produsen? Ini hampir sama dengan pertanyaannya Mbak Angelica tadi ya. Bagaimana di tingkat produsen? Bagaimana di tingkat perkebunan sawit dan sebagainya begitu? Apa rencana pemerintah yang sedang dijalani? Kemudian dampak positifnya HET dicabut seperti apa? Dampak negatifnya ketika HET dicabut seperti apa? Kemudian ada nggak sih alternatif untuk mengganti minyak goreng? Kemudian bagaimana kondisi minyak goreng di negara lain? Oh, ini maksudnya harga ya. Jadi kita ketika menelaah itu bisa jadi menjadi isu global. Jadi kalau kita lihat minyak goreng harganya mahal, mau tahu nih di negara lain kayak gitu enggak sih gitu. Kalau misalkan negara lain tetap stabil, itu nanti kita bisa belajar dari negara lain bagaimana untuk menstabilkan harga minyak goreng. Tapi kita lihat apakah benar-benar stabil di negara lain. Apa minyak goreng ini cuma ada di Indonesia? Isunya di negara lain nggak ada isu tentang minyak goreng dan lain sebagainya. Oke, kita next slide. Kita akan cari tahu bagaimana jawaban atas daftar pertanyaan ini begitu. Oke, next, Mbak. Oke, setelah kita lihat atau kita susun itu daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian kita search atau kita akan mencari tahu apa saja jawaban atas pertanyaan kita. Oke, dari beberapa, tadi kan cuma satu artikel nih, cuma HET minyak goreng dicabut gitu kan. Setelah kita berpikir kritis, daftar pertanyaan kita buat, maka kita akan menimbulkan banyak sekali artikel-artikel. Kenapa minyak goreng mahal dan langka? Ini penyebabnya menurut Kemendak. Ternyata produksi CPO itu terganggu musim hujan. Jadi sawit-sawit, perkebunan sawit itu produktivitasnya menurun atau panen sawitnya turun karena musim hujan, terganggu musim hujan. Ada lagi misalkan dampaknya apa gitu kan? Dampaknya ternyata kalau dikasih HET itu ada 3 perusahaan yang diselidiki di kasus ekspor ribuan ton minyak goreng. Jadi ternyata ada perusahaan-perusahaan nakal yang dia itu mengekspor minyak goreng sampai ribuan ton. Hal ini menyebabkan ketersediaan minyak goreng di Indonesia itu rendah atau
kita jadi minyak gorengnya langka karena tadi itu ada beberapa perusahaan nakal yang dia justru mengekspor minyak goreng, itu menyebabkan langka di Indonesia. Oh, itu harus ditangani lebih lanjut gitu kan, harus diawasi lebih lanjut oleh pemerintah. Kemudian kita lihat lagi kalau HET-nya dicabut, bagaimana dampak terhadap UMKM? Itu ada lagi artikel UKM di Klaten, ini tidak hanya di Klaten ya sebenarnya, hampir di seluruh Indonesia UKM itu tercekik terhadap harga minyak goreng yang kian melambung. Ada lagi artikel dan sebagainya. Oh, ternyata kenaikan harga minyak goreng ini akan menyebabkan inflasi kalau misalkan dalam jangka panjang tidak segera diatasi begitu. Kemudian dan sebagainya. Oh, ternyata di Indonesia harga minyak goreng itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Jadi tidak hanya kita saja yang merasakan lonjaknya minyak goreng, tapi ada banyak negara, misalkan ada di Filipina gitu kan. Di Filipina itu harga minyak goreng 1 liter 28.900. Kemudian kalau di Singapura 1 liternya itu 47.000. Jadi kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi itu tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi hampir banyak di negara di seluruh dunia itu juga merasakan kenaikan harga minyak goreng. Kemudian kalau di negara lain itu juga terdampak atau minyak gorengnya naik, itu berarti penyebabnya apa sih? Oh, ternyata setelah kita searching lebih lanjut, ada nih peran antara perang Ukraina dan juga Rusia itu menyebabkan kenaikan harga minyak goreng lebih lanjut. Kenapa? Karena orang luar negeri itu biasanya pakai minyak bunga matahari begitu kan. Kalau minyak bunga matahari di stop karena perang Ukraina dan Rusia, itu menyebabkan mereka beralih pada konsumsi minyak goreng sehingga permintaan dunia itu naik drastis dan sebagainya. Kemudian harga minyak mentah, harga minyak nabati mentah itu juga naik secara internasional dan sebagainya. Jadi tidak hanya kita saja yang naik harga minyak gorengnya, hampir di seluruh negara di dunia ini minyak gorengnya juga naik akibat karena pandemi, akibat karena harga minyak goreng yang naik secara internasional, ada juga karena perang Ukraina dan juga Rusia tadi. Jadi kita harus menelaah lebih lanjut tentang sebuah artikel yang tadi itu hanya HET dicabut gitu. Bagaimana itu kita harus mengembangkan, harus berpikir kritis itu seperti itu. Oke, kita next lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan membahas ciri-ciri berpikir kritis itu seperti apa, begitu ya. Oke, ciri-ciri berpikir kritis. Oh, ini belum di next slide-nya. Oke, yang pertama ada mengetahui permasalahan secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi ibaratkan ketika kita bertemu dengan gajah gitu ya. Kalau kita lihat dari depan, gajah itu bentuknya kupingnya besar begitu ya. Oh, dia punya belalai, itu gajah gitu ya. Saya percaya bahwa gajah itu adalah punya belalai yang panjang dan juga telinga yang sangat lebar begitu. Tapi berbeda ketika kita lihat, atau mungkin dia nggak punya buntut atau apa, kita nggak pernah tahu karena kita hanya melihat gajah dari depan gitu kan. Kalau kita lihat gajah dari samping, oh bentuknya seperti itu. Ternyata kalau gajah berdiri sempurna, kakinya cuma 2, yang sebelah kanannya nggak kelihatan dan sebagainya. Oh tidak. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, oh kita cuma lihat bokong gitu ya, cuma lihat bokong gajah gitu kan. Terus ekornya kecil kayak gitu. Apakah gajah itu secara eksplisit atau secara sederhana itu bahwa kupingnya besar saja? Oh tidak. Atau punya kaki berapa? Oh tidak. Tapi secara holistik atau menyeluruh. Ketika kita mendeskripsikan sebuah gajah, berarti kita harus melihat dari depan seperti apa, dari samping seperti apa, dari atas, dari bawah, dari belakang, 360 derajat itu kita harus melihat gajah itu secara utuh, secara holistik. Itu namanya mengetahui permasalahan secara holistik. Sama ketika kita membedah sebuah permasalahan atau isu begitu ya, kita tidak melihat hanya dari judulnya saja, tapi kita harus membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kita cari tahu alasan-alasannya dan sebagainya. Jadi kita bisa memahami sebuah permasalahan itu secara utuh, tidak parsial begitu. Kemudian meng-cross-check kebenaran setiap permasalahan agar ini tidak terjadi hoax gitu ya. Banyak sekali masyarakat saat ini menelan mentah-mentah, akibatnya ya udah termakan hoax dan sebagainya begitu. Kemudian menganalisis sebab terjadinya permasalahan. Ketika kita membaca sebuah berita begitu, jangan langsung dijudge, nih pemerintah nggak pro sama rakyat nih, harganya naik. Kita harus sadari betul apa sih penyebab kenaikan harga ini begitu. Oh ternyata separah itu ya penyebabnya. Ternyata tidak hanya masalah lokal yang karena musim hujan terus produksi sawitnya turun. Oh tidak seperti itu. Oh ternyata karena ada perang, karena ada harga minyak dunia, ada dan sebagainya, pandemi dan sebagainya. Itu kita harus melihat, menganalisis sebab
penyebabnya itu seperti apa. Kemudian terbuka terhadap pendapat lain dan menelaahnya. Oke, berpikir kritis itu tidak hanya berpatok pada argumen kita saja, tapi kita bisa berbagi argumen dengan teman kita. Berbagi dengan Mbak Zahra, berbagi dengan Mbak Sulistia, dan sebagainya. Kalau kita punya isu seperti ini, apa sih menurut Anda gitu kan? Terus ketika ada pendapat lain, silakan diterima. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Siapa tahu pendapat orang lain itu melengkapi pendapat kita. Jadi ketika menerima pendapat pun juga tidak hanya menerima saja semuanya diterima, enggak, semuanya diterima, tapi harus ditelaah, harus dianalisis apakah pendapat ini masuk atau tidak, begitu. Kemudian menggunakan argumen yang logis seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir rasional, berpikir secara logis dan sesuai dengan fakta. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan secara objektif. Objektif ini berarti apa adanya, sesuai data, sesuai fakta, begitu ya. Tidak ada unsur-unsur individualisme atau unsur-unsur egoisme dalam menarik sebuah kesimpulan. Oke, itu tentang berpikir kritis. Nanti habis ini kita akan masuk ke problem solving. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang ingin bertanya? Belum? Oke, kita lanjut ke bagaimana problem solving. Iya, tadi betul, next. Nah, ya. Problem solving itu artinya memecahkan masalah. Apa bedanya dengan berpikir kritis? Kalau berpikir kritis itu kita menganalisis, mengetahui sebuah permasalahan secara holistik, menyeluruh, utuh, begitu ya. Kalau problem solving berarti ada solusi. Ada ya solusi yang kita tawarkan terhadap sebuah permasalahan tersebut. Solusinya harus apa? Harus efektif. Efektif itu apa? Efektif itu artinya mampu menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada solusi, tapi solusinya tidak bisa memecahkan masalah, itu tidak dapat dikatakan solutif. Sama kata Bu Tejo gitu ya. Jadi wakil bahasa solutif gitu. Ya, solutif itu memecahkan masalah secara tepat sasaran dan tepat gitu ya. Oke, ciri-ciri pemikiran problem solving itu seperti apa? Oke, sebelum kita menentukan sebuah solusi, kita harus tahu permasalahan tersebut secara tepat dan benar. Karena kita akan percuma ketika kita membawa solusi, tapi sebenarnya kita tidak tahu, tidak paham apa permasalahan yang sedang terjadi saat ini itu apa, begitu. Ibaratkan begini, solusinya air fryer gitu ya, tentang minyak goreng. Kita kan pakai air fryer saja, nggak usah pakai minyak goreng, udah bisa masak gitu kan. Tapi kita harus tahu permasalahan mendasar tentang kelangkaan minyak, tentang kenaikan harga minyak itu karena apa. Kita harus mengetahui permasalahan terlebih dahulu secara tepat dan juga benar. Kemudian menerima perbedaan pendapat dan menelaahnya sama seperti tadi. Kemudian memberikan ide yang solutif dan paling efektif, yaitu dapat menjawab, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan jangan lupa solusi yang dibawa itu harus sudah dianalisis, dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Atau kalau perlu itu nanti kita bisa pakai analisis SWOT gitu ya. Itu kalau di anak manajemen mungkin tahu analisis SWOT gitu. Analisis SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Jadi dianalisis satu-satu. Kalau solusinya seperti ini, strength-nya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, dampak positif negatifnya apa, peluangnya bagaimana, ancamannya bagaimana, dan sebagainya. Itu nanti akan mendapatkan sebuah problem solving yang paling mutakhir gitu istilahnya. Oke, next. Kita langsung saja menerapkan problem solving ini ke dalam sebuah isu. Tadi kita sudah berpikir kritis tentang HET minyak goreng, sekarang kita akan berpikir problem solving tentang minyak goreng. Jadi cara kita untuk bisa problem solving itu pastinya akan mencetuskan sebuah solusi. Tapi ingat, kita tidak hanya butuh solusi saja. Solusi, tapi kita harus menganalisis bagaimana dampak jika solusi tersebut diterapkan, begitu ya. Misal, solusi yang pertama, kenaikan harga secara berkala. Oke, dalam kasus ini bolehlah naik minyak goreng naik, tapi naiknya itu berkala saja atau bertahap begitu ya. Jangan langsung 20, langsung 29.000, langsung 30.000, tapi naiklah dari 1.000 dan sebagainya. Tapi kita lihat dampaknya apa? Dampaknya akan menyebabkan inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama begitu ya. Dan dalam skala yang besar begitu ya. Nah, jadi kalau kenaikan harga secara berkala, apalagi berkalanya hanya 1 bulan atau 2 minggu atau 1 bulan naik 1.000, naik 1.000, naik 1.000, lama-lama akan jadi inflasi, itu dampaknya. Kemudian solusi yang kedua, memberi subsidi sesuai dengan anggaran negara. Oke, boleh kalau misalkan harga minyak goreng naik, tapi pemerintah harus memberikan subsidi dong, subsidi dengan
terhadap minyak goreng tersebut, pakai anggaran negara. Biar apa? Biar harganya nggak terlalu mahal. Tapi kita lihat dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya pemberian subsidi pada minyak goreng ini akan memberikan beban yang berlebih pada anggaran negara. Padahal kita tahu negara itu sekarang lagi prioritasnya apa? Lagi pemulihan kesehatan, lagi vaksinasi, lagi penanganan COVID-19, ada pembangunan prioritas pembangunan yang lebih krusial dan sebagainya daripada kita harus mensubsidi minyak goreng begitu. Kemudian solusi ketiga, pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi minyak goreng misalkan begitu. Dampaknya apa kalau misalkan ada pengawasan yang sangat ketat gitu kan? Atau kalau ini dampak positifnya apa kalau misalkan ada pengawasan produksi yang ketat begitu? Oh, dampaknya pasti ketersediaan minyak goreng itu ada gitu. Kalau misalkan nggak ada pengawasan, oh banyak sekali orang pada nimbun minyak goreng, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengekspor minyak goreng secara ilegal dan sebagainya. Maka butuh namanya pengawasan dalam semua rantai kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada peningkatan kapasitas produksi minyak sawit. Oke, kalau meningkatkan kapasitas produksi, dampak positifnya apa? Oh, ada kenaikan pasokan minyak goreng. Kalau misalkan ada langkah-langkah untuk menghadapi gagal panen, berarti dampaknya apa? Oh, ternyata kita butuh biaya yang lebih. Apakah biaya tersebut tersedia untuk mengatasi kelangkaan minyak atau mengatasi gagal panen, begitu? Itu ditelaah lagi dampaknya seperti apa. Kemudian, pembatasan ekspor minyak goreng. Apakah pembatasan ekspor minyak goreng ini punya dampak? Pasti punya dampak. Kalau misalkan ekspornya dibatasi, dampaknya apa? Jaminan pasokan minyak goreng yang ada di Indonesia. Kalau misalkan tidak dibatasi, nanti perusahaan besar itu akan lebih suka untuk ekspor. Kenapa? Karena harga ekspor itu lebih tinggi daripada dijual di dalam negeri begitu. Maka banyak perusahaan yang mengekspor minyak goreng ke berbagai negara karena harganya berbeda antara harga yang diekspor sama harga yang beredar di masyarakat begitu. Kemudian selanjutnya pembaharuan HET terbaru sesuai biaya produksi dan daya beli masyarakat. Misalkan solusinya adalah tetap ada HET, hanya saja HET ini disesuaikan antara biaya produksi dari sisi produsen dan juga daya beli masyarakat dari sisi konsumen. Jadi mereka berada di tengah-tengah. Gimana caranya agar perusahaan itu tidak menderita kerugian yang banyak, tapi juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi tetap ada HET, hanya HET ini disesuaikan gitu. Kemudian dampaknya apa? Oh, ternyata hal itu justru bisa menjaga kesejahteraan, baik dari sisi konsumen, baik dari sisi produsen, dan juga dalam hal ini pemerintah semakin kuat peranannya dalam kegiatan perekonomian. Karena kalau HET ada yang dicabut, ada yang enggak gitu kan, itu menyebabkan ketidakkonsistenan pemerintah di dalam meregulasi harga minyak goreng yang ada di Indonesia. Maka hal ini sangat dibutuhkan untuk memperkokoh peran pemerintah, memperkuat peran pemerintah terhadap regulator. Jadi kalau harga saat ini kan harga minyak goreng diserahkan pada pasar begitu ya, mengikuti pasar begitu kan. Oh tidak, pemerintah di dalam hal ini harus punya andil sebagai regulator, sebagai pengatur. Siapa yang mengatur? Pemerintah. Maka konsumen maupun produsen itu harus diatur oleh pemerintah. Meskipun kita pakai sistem ekonomi yang campuran begitu ya, ada pihak swasta, ada pihak pemerintah begitu ya. Tapi dalam hal ini minyak goreng itu tidak serta-merta dibebaskan terhadap harga pasar, tetapi harus ada peran pemerintah di dalam hal ini. Itu begitu. Kalau kita mau menerapkan prinsip problem solving itu tidak hanya memberikan solusi, tapi bagaimana dampak ke depannya, dampak positifnya kah atau dampak negatifnya dan sebagainya. Oke, next kita langsung ke tips meningkatkan kemampuan berpikir dan problem solving. Oke, next Mbak. Oke, jadi bagaimana sih meningkatkan kemampuan berpikir dan problem solving? Yang pertama adalah perbanyak membaca. Membaca apa saja? Kalau kalian senangnya scroll Instagram, silakan follow akun-akun yang berhubungan dengan data-data tentang fenomena internasional, tentang berita-berita, begitu ya. Silakan follow-nya akun-akun seperti itu. Jangan akun-akun ala Betura, gitu ya. Kalau kalian kan sukanya begitu. Jadi di follow akun-akun yang memang menambah wawasan kita. Sebenarnya perbanyak membaca ini tidak harus membaca buku, tidak, membaca berita, kemudian kalau kalian suka konten YouTube ya silakan cari konten YouTube yang membahas tentang hal-hal terkini begitu. Jadi membaca tidak harus membaca buku dalam hal ini, di mana saja bisa membaca begitu. Membaca dalam hal ini juga tidak harus
membaca secara kita baca gitu enggak, tapi kita harus mendapat informasi begitu. Kalau di YouTube kan ada storytelling dan sebagainya begitu ya, kita bisa mendengarkan. Intinya hal ini untuk membuka wawasan kita begitu. Kemudian yang kedua adalah banyaklah bertanya. Apalagi kalau kuliah silakan, kalau tanya sesimpel apapun silakan ditanyakan gitu, karena Bapak Ibu dosen akan mengetahui seberapa keberhasilan ketercapaian kuliah itu ketika kalian bisa bertanya begitu. Kalau kalian tidak bertanya, nanti Bapak Ibu dosen bingung, kalian paham atau tidak begitu kan. Kalau ditanya ada yang mau bertanya, diam saja, oke. Jadi ada dua asumsi, satu memang paham semua atau dua enggak paham semua begitu. Jadi Bapak Ibu dosen bingung nih, apakah mahasiswa saya itu benar-benar bisa menerima pelajaran saya dengan bagus, dengan baik atau tidak. Kok diam saja itu berarti no respon itu berarti kalau di WA hanya read tapi tidak dibales gitu kan. Ya, jadi kita bingung kalau kita baca WA gitu ya, ini udah dibaca tapi kok nggak bales, artinya apa gitu kan. Itu kan digantung gitu kan. Sama ketika perkuliahan pun, ketika ada Bapak Ibu dosen yang sedang mengajar, silahkan bertanya sesimpel apapun. Tidak hanya bertanya hal-hal yang tidak kalian ketahui, tidak, tapi mengkonfirmasi pun juga bisa. Mengkonfirmasi, maaf Ibu, saya ingin konfirmasi apakah betul permintaan itu merupakan apa begitu. Itu bisa untuk mengkonfirmasi, tidak hanya untuk menanyakan hal-hal yang tidak tahu, tapi bisa untuk mengkonfirmasi. Oke, yang ketiga, konfirmasi setiap berita yang diterima. Sama seperti menelan obat gitu ya. Jangan menelan obat, jangan menerima informasi seperti menelan obat, seperti dilep minum obat gitu ya, tapi harus dicerna, dikonfirmasi apakah berita itu betul sesuai fakta atau tidak. Kemudian melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, seringlah bertukar pendapat dengan teman. Nah, ini kadang-kadang kita kalau dihadapkan sebuah isu, kita hanya berfokus pada asumsi-asumsi kita. Padahal kita tidak pernah tahu asumsi-asumsi kita itu betul atau tidak. Maka untuk mengkonfirmasinya, kita harus bertukar pendapat dengan teman. Sama seperti ketika kita punya masalah, kita marah dengan keluarga atau dengan orang tua gitu kan, kita hanya bergumul dengan asumsi-asumsi kita gitu kan. Maka kita harus bertukar dengan pendapat. Oh, aku punya masalah, kalau aku kayak gini bagaimana begitu kan. Nanti teman kalian akan memberikan pendapatnya. Oh, apa yang kamu lakukan itu benar, apa yang kamu lakukan itu kurang sesuai dan sebagainya. Itu akan menjadikan penilaian yang lebih objektif daripada kita hanya bergumul dengan asumsi-asumsi yang kita ciptakan sendiri begitu. Kemudian latihlah untuk menerima pendapat yang berlainan. Jadi tidak boleh merasa paling benar, merasa paling jago, merasa paling menguasai segalanya, itu tidak. Tapi silahkan open mind gitu ya, silahkan terbuka dengan pendapat-pendapat lain, ditelaah dan sebagainya. Dan ini yang paling penting, kendalikan emosi saat berdiskusi, apalagi soal debat begitu ya. Kalau kita ikut kompetisi debat, silahkan emosinya ditata. Tarik nafas, minum dan sebagainya. Biar apa? Biar komunikasinya itu bisa tertata dengan rapi. Apa yang kita sampaikan bisa disampaikan dengan jelas, dengan teratur begitu ya. Itu jangan sampai kita menyampaikan argumen sambil mencak-mencak. Oh, saya tuh nggak suka dengan apa yang Anda bicarakan ya tim pro. Tidak boleh begitu. Tapi silakan kendalikan emosi karena ini adalah hal yang sederhana tapi sangat krusial dan sangat sulit dilakukan kalau mengendalikan emosi begitu ya. Apalagi kalau cewek-cewek yang lagi PMS. Gimana itu mengendalikan emosinya ya? Tapi itu harus dilatih. Kemudian pertimbangkan berbagai kemungkinan ke depan seperti tadi. Kalau kita punya solusi, kita harus menganalisis dampaknya seperti apa. Kemudian biasakan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Terkadang pemikiran kita adalah pemikiran yang terbaik untuk kita, tapi pemikiran kita belum tentu terbaik bagi khalayak umum. Maka kita perlu untuk mengemukakan di depan umum. Apakah solusi saya ini sudah tepat atau tidak gitu. Begitu. Kemudian next kita masuk ke bagaimana cara berpikir kritis dan problem solving di dalam debat. Oke. Berpikir kritis dan problem solving di dalam debat itu apa saja? Yang pertama, membuka pandangan audiens. Jadi sebelum kita masuk ke perdebatan atau sebelum kita menegaskan bahwa kita itu pro atau kontra terhadap suatu mosi, kita harus mampu membuka pandangan audiens. Karena audiens itu bukan, meskipun sudah expert, tapi kita harus menjelaskan secara umum. Karena audiens itu kan tidak hanya dewan juri saja, tapi ada peserta lain, ada panitia dan sebagainya. Jadi berpikir kritis dalam hal ini digunakan untuk membuka pandangan audiens. Ketika kita punya HET minyak goreng, gitu ya,
ada nih beberapa orang yang tidak tahu HET itu apa. HET adalah harga eceran tertinggi. Jadi itu harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi mosi yang ditampilkan di dalam debat itu adalah mosi yang bisa dicerna dulu oleh khalayak umum gitu, atau dipahami dulu oleh khalayak umum. Meskipun Anda itu expert di bidang ekonomi, kalian pakai istilah-istilah ekonomi dan sebagainya, itu silakan disederhanakan. Karena audiensnya itu tidak hanya orang expert di bidang ekonomi, tapi dari berbagai bidang begitu, dari berbagai pihak begitu. Maka membuka pandangan audiens ini adalah paling penting gitu, agar audiens ini menerima, oh ternyata dia memperdebatkan tentang harga minyak goreng yang dicabut subsidinya atau dicabut HET-nya tuh nggak ada harga eceran tertinggi, jadi harganya tuh diserahkan kepada pasar begitu kan. Jadi pandangan audiens itu bisa satu arah begitu atau satu tujuan, jadi audiensnya tidak bergumul dengan asumsi masing-masing begitu. Kemudian bahasan tidak keluar mosi. Berpikir kritis boleh, daftar pertanyaan banyak banget boleh, tapi ingat setiap pertanyaan yang dilontarkan itu tidak keluar dari mosi atau isu yang sedang dipermasalahkan. Ketika kita berbicara tentang harga minyak, maka kita tidak seharusnya berbicara tentang harga rumah, harga properti, dan sebagainya. Tapi yang memang fokus terhadap harga minyak tersebut. Kemudian memperkokoh bangunan argumen. Jadi dalam berpikir kritis itu pasti untuk memperkokoh argumen. Argumen itu alasan kenapa kita pro atau alasan kenapa kita kontra. Gimana biar kokoh? Ya tadi, berpikir kritis dan juga problem solving. Kemudian digunakan juga untuk mematahkan argumen lawan. Ketika kita tidak bisa berpikir kritis, maka kita tidak bisa mematahkan argumen lawan. Debat yang bagus itu debat yang saling sahut menyahut. Jadi pro punya argumen apa, nanti dibalas sama kontra, dijawab lagi sama pro, dibalas lagi sama kontra. Jadi debat itu alurnya tuh dua arah begitu loh. Jadi saling sahut menyahut. Tidak pro punya argumen sendiri, kontra tidak punya argumen sendiri. Oh tidak, tapi pro punya argumen sendiri dan dia mengkritisi argumen dari tim kontra. Begitu sebaliknya. Kemudian menangkis serangan balik. Jadi ketika kita ditanya balik oleh pihak lawan, kita harus bisa menjawab. Dengan cara apa? Tadi berpikir kritis dan problem solving. Kemudian alur berpikir yang kronologis. Nah ini kadang di sebuah perdebatan itu kadang nggak kronologis juga bisa. Kenapa? Karena pembicara 1, 2, 3 itu kurang koordinasi. Kurang koordinasinya apa? Misalkan solusi sudah masuk di pembicara 1, tapi pembicara 2 lupa menyampaikan. Atau di pembicara 2 ada lagi, balik lagi ke latar belakang dan sebagainya. Itu diperlukan alur berpikir yang kronologis begitu. Kemudian bermain analogi ya seperti yang tadi saya sampaikan kalau di UI itu gimana tadi waktu saya debat itu ya, bermain analogi. Kemudian memberikan solusi yang terbaik dan meyakinkan audiens. Nah, jadi di dalam problem solving, di dalam debat begitu ya, kenapa kok diperlukan problem solving? Nah ini untuk meyakinkan audiens bahwa tim Anda, tim pro itu atau tim kontra itu layak untuk memenangkan perdebatan ini. Kenapa? Karena kami mengangkat problem solving yang benar-benar mampu menyelesaikan solusi begitu. Jadi berpikir kritis dan juga problem solving itu tidak hanya materinya saja, tapi bagaimana kita juga bisa meyakinkan audiens. Bayangkan ketika kalian sebuah tim, tapi kalian tidak memiliki problem solving atau kalian tidak punya solusi yang cerdas untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang akan menjadi nilai tambah dari tim kalian, begitu kan? Ya. Lanjut, kita masuk ke analogi. Next, analogi sudah kita bahas. Tadi ya, contohnya tadi itu kipas angin gitu ya tentang argumen. Tapi analogi ini kita coba contohkan, misalkan HET tadi, minyak goreng. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, harga minyak goreng itu kan normal nih, di 2021 normal. 2021 akhir itu kan naik perlahan-lahan tapi naik sampai 24.000. Kemudian di awal 2022, pemerintah menerapkan HET, harga eceran tertinggi dengan satu harga, 14.000. Turun berarti ya, turun drastis. Set, dari 24.000 jadi 14.000. Set, gitu kan. Terus pemerintah menjanjikan bahwa stok minyak goreng ini akan aman selama 2 bulan ke depan, selama 4 bulan ke depan, begitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah penurunan harga ini? Oh, ternyata sekarang naik. Sekarang harga minyak goreng diserahkan kepada pasar, tidak ada HET dan sebagainya. Maka hal ini bisa kita analogikan terhadap tsunami. Kalau kita lihat fenomena tsunami, itu ciri-ciri tsunami apa? Ciri-ciri tsunami yang paling terlihat itu air laut menyusut tiba-tiba. Seperti kejadian di Aceh 2004 ya.
Aceh 2004, air laut yang surut tiba-tiba itu akan selalu diikuti dengan tsunami yang maha dahsyat. Ini sama kasusnya seperti harga minyak goreng. Yang harga minyak goreng tiba-tiba turun drastis, itu seperti air laut yang surut tiba-tiba. Oh, ternyata hari ini diikuti dengan tsunami yang dahsyat, diikuti dengan harga minyak yang melambung tinggi, sampai sekarang itu ada yang jual 30.000, bahkan ada yang lebih per liternya, begitu kan. Itu bisa kita jadikan analogi. Jadi analogi itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi memiliki pola atau sifat yang sama. Seperti kalau minyak goreng tadi, kita bisa samakan dengan air laut karena fenomena tadi. Kayak kita langsung, waktunya tinggal dikit ya. Kita langsung ke bagaimana cara membedah mosi debat. Oke, next Mbak. Next lagi. Cara membedah mosi debat. Tadi kita sudah nyicil ya caranya berpikir kritis, caranya problem solving seperti apa. Sekarang kita langsung cara membedah mosi debat. Cara membedah mosi debat itu silahkan, kalau saya biasanya langsung tak bagi dua, satu pro, satu kontra. Jadi kita tidak hanya melihat pro saja, tapi kita juga akan menganalisis dari segi kontra seperti apa. Untuk apa? Untuk melihat lawan kita itu merata-rata gitu ya, intinya merata-rata mereka akan membicarakan tentang apa sih, jadi kita bisa punya senjata begitu. Nah, misalkan kita di pihak pro, mosi itu artinya isu atau hal yang diperdebatkan begitu ya. Mosinya adalah pencabutan HET minyak goreng di Indonesia. Kalian setuju atau tidak? Oh, bagi yang setuju, misalkan yang pro, yang argumennya yang pertama adalah melindungi produsen. Kenapa? Kita tahu bahwa penyebab minyak goreng langka itu karena satu, panen sawit menurun drastis karena musim hujan. Dua, kalau misalkan minyak goreng diberikan HET minyak goreng itu ternyata harganya jauh di bawah dari harga pasar internasional, maka produsen akan rugi secara besar begitu ya. Maka pro itu bisa membawa argumen melindungi produsen. Kemudian kondisi internasional. Ternyata minyak goreng itu tidak fluktuasi harga minyak goreng itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi hampir seluruh negara di dunia ini mengalaminya. Makanya kondisi internasional ini menjadi hal yang wajar untuk mencabut HET minyak goreng. Kemudian kondisi keuangan negara. Jika subsidi itu dibebankan pada negara, maka keuangan negara akan semakin membengkak biayanya dan akan semakin terbebani. Maka langkah lebih baiknya kita mencabut saja HET minyak goreng. Itu dari tim pro. Kemudian dari tim kontra, kita lihat dari sisi masyarakat. Oh, ternyata masyarakat menengah ke bawah itu adalah pihak yang paling dirugikan di dalam hal ini. Gitu. Kalau masyarakat ke atas mah dia bisa beli apapun kapanpun gitu kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, aduh paling mumet ini, paling dirugikan. Apalagi bagi UMKM akan menghambat usaha UMKM itu sendiri gitu. Apalagi UMKM yang kuliner gitu kan, kita banyak banget UMKM kuliner begitu. Kemudian pencabutan HET ini justru menjadi indikator tentang kegagalan pemerintah sebagai regulator. Kenapa? Pemerintah itu seharusnya mengatur, bukan membiarkan minyak goreng diserahkan kepada pasar dan sebagainya. Itu di pihak kontra. Kemudian kita lihat, ternyata kita tidak cuma butuh argumen saja, tapi kita butuh amunisi. Amunisi itu adalah alasan atau senjata gitu ya, senjata untuk mempertahankan diri gitu. Mempertahankan dirinya bagaimana? Ketika pro bilang melindungi produsen, kita bisa tanya, kontra kan bisa tanya, kenapa kok pemerintah hanya melindungi produsen saja, tidak konsumen saja, begitu kan? Kita bisa menjawab, karena harga minyak HET itu terlalu rendah dari CPO internasional. Jadi kerugian yang diderita oleh produsen itu lebih banyak daripada kerugian yang diderita oleh konsumen, sehingga HET ini seharusnya tidak ada, dicabut saja begitu. Jadi kita punya amunisi atau punya senjata begitu. Kemudian tentang kondisi keuangan negara ya tadi perlu memulihkan kesehatan masyarakat, banyak prioritas pembangunan lainnya dan sebagainya. Tim kontra pun demikian. Tim kontra harus punya senjata untuk mempertahankan argumennya. Argumennya misalkan minyak goreng ini merupakan salah satu 9 bahan pokok makanan. 9 bahan pokok makanan. Dan hal ini sangat krusial terjadi di Indonesia. Hampir seluruh rumah tangga di Indonesia itu membutuhkan minyak goreng. Kita lihat bahwa konsumsi minyak goreng di Indonesia itu sangat banyak, sehingga kalau misalkan HET dicabut itu akan membebani seluruh masyarakat Indonesia dan tidak ada jaminan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, misalkan begitu. Kemudian kegiatan UMKM yang semakin terpuruk, kita lihat saja pandemi saja itu sudah memperburuk
UMKM di Indonesia. Apalagi ditambah minyak gorengnya naik, tambah terpuruk lagi. Terus gimana caranya kalau misalkan minyak goreng diserahkan kepada pasar begitu? Itu harus punya amunisi atau tameng begitu ya. Tameng baik pro atau kontra semuanya harus punya tameng. Kemudian selain argumen, selain amunisi, itu juga ada solusi. Solusi itu harus dibawakan. Lebih baik untuk dua tim, dua-duanya harus bisa memberikan solusi. Solusinya seperti ini. Jika HET itu dicabut, maka solusinya adalah pemerintah harus memastikan ketersediaan minyak goreng. Kenapa? Pemerintah akan berpikir bahwa tidak apa-apa minyak goreng mahal selama ketersediaannya masih ada, gitu. Kemudian yang dikontra bisa pakai begini, penerapan HET harus tetap dilaksanakan, harus ada HET. Hanya HET ini diberlakukan secara berkala dengan peningkatan pengawasan. Misalkan 6 bulan sekali nih kita naik harganya berapa gitu. Jadi tidak ganti harga, tapi tetap ada HET, hanya berlaku secara berkala. Begitu cara membedah mosi. Jadi di membedah mosi kita harus mengetahui argumentasi pro dan harus mengetahui argumentasi kontra. Ini terutama untuk isu-isu yang dipersiapkan begitu ya, atau mosi yang dipersiapkan. Nanti beda sama mosi insidental begitu, biasanya mosi insidental udah pokoknya kita kalau kita pro ya kita bikin pro aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di dalam membedah mosi itu harus ada argumen, harus ada amunisi atau tameng atau senjata, dan harus ada solusi. Itu 3 hal yang paling penting begitu. Kemudian next Mbak, ini slide terakhir saya. Oke, slide terakhir, tips memenangkan perdebatan. Oke, bagaimana caranya memenangkan sebuah perdebatan? Satu adalah tim yang solid. Karena tim yang solid itu adalah penentu kalian menang atau tidak. Jadi silakan buatlah tim yang solid. Tim yang solid itu tim yang sefrekuensi, satu pemikiran, atau punya pola berpikir yang hampir sama begitu ya. Apalagi untuk mosi-mosi impromptu yang dadakan begitu, mosi dadakan itu butuh sekali tim yang solid. Kamu bikin solusi, aku bikin ya gitu kan. Kalau tim solid kan cepat begitu. Kalau tim yang tidak solid malah jadi berdebat dengan timnya dia sendiri begitu, tidak selesai case go-nya begitu kan. Jadi satu adalah tim yang solid. 2, buatlah tim brand atau merek begitu ya. Jadi setiap tim itu silahkan keluarkan brand kalian itu apa. Entah itu penampilan kalian yang rapi, kalian pakai jas atau kalian pakai shawl gitu ya. Kalau kalian debat nasional itu akan banyak tim yang punya ciri masing-masing. Ada ciri yang dia pakai belangkon gitu kalau di Jogja gitu kan. Kalau debat perbankan, anak-anak perbankan nasional itu setelannya ya sudah kayak orang eksekutif gitu. Roknya yang cantik, kemudian yang jilbabnya yang rapi. Kalau kita yang anak UN-nya kan pakainya disampirin gini aja jilbabnya gitu kan. Oh tidak, kalau anak perbanas ya memang benar-benar yang diset gitu, jilbabnya yang diset gitu ya, yang rapi, style jas dan sebagainya begitu. Jadi harus punya brand. Ada juga brand itu tidak hanya penampilan, tapi dari cara berbicara begitu. Misalkan cara menyampaikan argumen itu pakai dulu pantun, pakai dulu analogi, pakai dulu nyanyi dulu juga boleh, pakai puisi juga boleh. Jadi silakan carilah brand yang mewakili tim kalian. Nah, brand ini itu akan menjadi ciri khas kalian, dan dewan juri itu akan attention sama tim tersebut. Dia akan selalu ingat, oh ini tim yang kemarin pakai belangkon, oh ini tim yang pakai nari dulu ya, oh ini tim yang selalu pakai analogi terlebih dahulu. Jadi silakan ciptakan brand itu, masing-masing kalian harus punya brand begitu. Kemudian tingkatkan percaya diri. Bagaimana caranya? Tarik nafas, keluarkan, silakan berbicara. Karena tips percaya diri dalam debat adalah berbicara pertama kali untuk debat gitu. Jadi kemudian penampilan nomor 1 sudah saya utarakan tadi, bahwa penampilan itu memang paling penting, karena kalau penampilan kita amburadul, kita ribet. Yang jilbabnya harus kita gini, jadi dewan juri yang terhormat gitu. Kayak Ustadz Soleh, jadi dewan juri yang terhormat gitu. Jadi sebagainya, oh tidak seperti itu. Jadi harus rapi. Jadi kita tidak perlu tangan kita sibuk dengan jilbab, dengan jas, dengan saku gitu, enggak. Kita rapi, jadi tangan kita bisa bebas berekspresi tanpa harus memegang sesuatu gitu. Kemudian perbanyak referensi, silakan baca apapun itu, latih kemampuan berbicara. Itu bisa dengan cara bertukar pikiran dengan teman, atau kalian bisa sambil mandi gitu ya, ngomong sendiri. Atau biasanya kalau saya tuh sukanya di jalan gitu ya, naik motor sambil ngomong, maka dewan juri yang terhormat, di dalam hal ini saya tim kami mempercayai bahwa harga minyak goreng ini harus dicabut HET-nya dan sebagainya. Itu sambil naik motor, sambil ngomong sendiri, nanti sampai lampu merah diam.
malu nih kalau kalau ketahuan ngobrol sendiri, malu. Terus jalan lagi gitu. Ya silakan, cara untuk melatih kemampuan berbicara tuh masing-masing. Ada yang butuh orang lain, ada yang sendiri juga bisa di depan kaca dan sebagainya itu bisa. Analisis lawan, ya ini penting banget, apalagi debatnya nasional begitu kan. Kan kalian sudah tahu nih debat apa? Debat ekonomi kah? Debat hukum? Atau debat pendidikan? Itu kan sudah menganalisis lawan. Oh, kalau kita debat hukum, aduh kita ketemu anak UIN, aduh kita ketemu anak UGM gitu kan. Jadi kita harus menganalisis. Kalau anak UI itu biasanya pakainya analisis yang mendalam, ngomongnya cepat dan sebagainya. Kita harus punya tips dan trik untuk menghadapi hal tersebut gitu. Kemudian menjaga kontak dengan audiens. Well, debat itu bukan tentang tim kalian sendiri, bukan tentang tim kalian dan juga lawan, tapi debat itu tentang semua hal, semua orang yang hadir di dalam ruangan tersebut atau di dalam, kalau di Zoom ya orang yang hadir di dalam Zoom tersebut begitu ya. Berarti kalian tidak hanya berbicara terhadap tim kalian sendiri, tidak hanya berbicara terhadap tim lawan kalian sendiri, tapi kalian juga berbicara dengan audiens, berbicara dengan dewan juri, berbicara juga dengan panitia dan sebagainya. Jadi silakan menjaga kontak dengan audiens, tidak hanya dengan tim lawan saja, tapi semuanya harus dijaga audiens. Kalau perlu, maka kita bisa pakai maka dewan juri yang terhormat. Jadi kita tidak harus tim kontra telah gagal membangun argumen mereka, oh tidak, tapi kita bisa jawel nih dewan jurinya, maka dewan juri yang terhormat, mari kita buka pikiran kita bersama-sama bahwa minyak goreng ini bla bla bla, atau panitia dan sebagainya dijawel saja begitu, karena audiensnya nggak cuma kalian berdua gitu, tapi banyak gitu. Silakan dijawel. Dan yang terakhir adalah silakan berdebat dengan cantik. Dengan cantik dalam hal ini apa? Selain penampilan juga cara berbicara kalian. Terkadang cara berbicara dalam debat itu berbeda ketika kita berbicara sehari-hari. Kalau kita berbicara sehari-hari, kayak ngepoin gitu ya. Tapi kalau di dalam debat tidak. Di dalam debat itu ada suara, ada warna, ada penekanan. Jadi ketika kita berbicara debat, itu berbicara ada penekanannya. Maka dewan juri yang terhormat, kita tekankan bahwa HET itu tidak selayaknya, dan bicaralah dengan sangat cantik, dengan pokoknya perfect begitu. Jadi itu tips untuk memenangkan debat. Terakhir adalah berdebat dengan cantik. Oke, cukup sekian. Thank you dan good luck untuk semua tim.